This can't be real. You're the devil, ain't you? Sammy. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas film-film horor paling menyeramkan sekaligus paling menghibur sepanjang tahun 2025. I'm so sorry to hear that. I am sorry to tell you this, sweetie, but I am on the verge of collapse. Nomor 10, Black Phone 2. Daftar tahunan seperti ini rasanya tidak lengkap tanpa Blumhouse. Who is this? Who are you? Hello? Hello? Upaya terbaik studio ini di tahun 2025 jelas adalah Black Phone 2, sebuah sequel horor langka yang terasa hampir sama segarnya dengan film pertamanya. Salah satu alasannya adalah karena sutradara Scott Derrickson tidak sekedar mengulang apa yang sudah kita lihat. Hello? Hello? Who's this? Ia memperluas lore film pertama, menjadikan sosok grabber yang diperankan Ethan Hawke seperti Freddy Krueger versi modern. Have you guessed what it is yet? What it is that I want from you. Meski ceritanya dibangun perlahan menuju kembalinya sang grabber, penonton tidak dibuat gelisah menunggu. If you try to touch me, I'll scratch your face. This face? Hal ini berkat penampilan Mason Thames dan terutama Madeleine McGraw yang telah bertransisi dari aktor cilik berbakat menjadi aktor dewasa muda yang menjanjikan. Hey, look at me! Wake up! Wake up! Hey! What's happening to me? Oh God, I feel crazy. You were dreaming, you're okay. Kembali menyeimbangkan teror dan emosi, ini adalah sequel yang tidak seharusnya kamu abaikan begitu saja. Nomor 9, Final Destination Bloodlines. Setelah sequel Final Destination sebelumnya menutup lingkaran cerita, kita sempat merasa sequel lanjutan tidak benar-benar dibutuhkan, bahkan kalau kita pikir 14 tahun yang lalu. A kid had a panic attack and wanted off the plane. Said he had some kind of vision. No. Bloodlines dengan cepat mematahkan keraguan itu lewat salah satu rangkaian adegan paling ambisius, kreatif, dan berdarah dalam sejarah franchise ini. Filmnya tidak kehilangan momentum, terus bermain dengan ide-ide baru sambil memperluas konsep yang sudah diperkenalkan sebelumnya. This book is a lifeline. It will show you everything you need to know to keep our family safe. You still don't believe me? Yang paling menonjol, kita akhirnya menyelami latar belakang William Bloodworth, karakter ikonik dari Tony Todd. Seperti biasa, durasi kemunculannya terbatas, tetapi Todd meninggalkan kesan mendalam dalam peran film terakhirnya. There are only two ways. By killing or by dying. If you take a life, you get the time that person had left. Untuk seri yang gemar membunuh karakter dengan penuh kegembiraan, kita tidak menyangka film Final Destination justru akan membuat kita sedih. Kata-kata perpisahan Todd terasa sempurna sebagai salam terakhir sang aktor. Life is precious. Enjoy every single second. You never know when. Nomor 8, Together. Dave Franco dan Alison Brie adalah pasangan suami istri di dunia nyata, dan hal itu menjadi keuntungan besar bagi film ini. In front of the people who mean the most to us, I want to ask you to spend the rest of your life with me. Together membutuhkan pemeran utama yang saling percaya, berani melihat satu sama lain dalam kondisi terburuk, dan tidak lari ketika segalanya menjadi kacau. You feel that? It feels Crowded. Gotta get out of here. Kekacauan memang terjadi habis-habisan dalam debut penyutradaraan film panjang Michael Shanks. Are we really not going to talk about last night? You're acting. What, crazy? That's not what I I was was saying. unconscious, But we should okay? I didn't know what I was If you're doing. sick, you should stay home. Come on, I can't miss the train. Dan itulah bentuk komitmen total. Meski ada unsur satir dalam film body horror ini, Together dengan cermat mengeksplorasi makna sebuah hubungan. Wajar saja jika seseorang menginginkan ruang pribadi. Since the move, Tim and I haven't been on the same page. Then maybe we haven't been on the same page for a while. Namun ketika kamu berbagi hidup dengan orang lain, ruang itu akan menjadi semakin menyempit. Rasanya tidak nyaman, menakutkan, dan penuh pengorbanan.
terrified. Namun jika orang tersebut benar-benar adalah belahan jiwamu, kamu mungkin akan muncul sebagai versi terbaik dari dirimu sendiri. Nomor 7, Companion. Awalnya kita sempat khawatir materi promosi Companion sudah membocorkan twist terbesarnya. Yeah, no, she's not going anywhere. She can't hurt anybody ever again. Okay, great. Thank you. Mungkin itu sebabnya debut film panjang Drew Hancock ini tidak menjadi blockbuster seperti yang seharusnya. Namun percayalah, ceritanya jauh lebih dari yang ditampilkan trailer. Itu baru permulaannya. This was not part of the plan. Look, I know, and I'm sorry, but I mean, considering everything she's done for us, I figure she was at least owed an explanation. Kemana Companion melangkah setelahnya yang menjadikannya salah satu tontonan paling seru dan tak terduga di tahun ini. Sophie Thatcher memberikan penampilan terbaiknya sejauh ini sebagai perempuan muda yang berusaha melepaskan diri dari belenggu hubungannya. Ich spreche Englisch, aber meine Spracheinstellung ist seit auf Deutsch eingestellt, weil ich nicht lügen kann. That's big fat no then. Sementara Jack Quaid memang piawai memerankan sosok pria biasa yang menyenangkan. Ia justru terasa lebih pas saat memerankan karakter yang menyebalkan. Hi. Hi, handsome. Are you enjoying your dinner, baby? Oh, I am, Patrick. It's perfect. Dinamika mereka ditambah pemeran pendukung yang solid dan naskah yang cerdas menciptakan pengalaman yang sama sekali tidak terasa artifisial. I needed to tell you to your face, the days of you controlling me are over. From this moment on, I control my own actions. Nomor 6, Bring Her Back. Sally Hawkins biasanya dikenal lewat karakter yang hangat dan keibuan, membuatnya begitu disukai penonton. Oh, that's great. That's lovely. Look at that. Oh, someone needs to meet Pom Pom. Oh, who's Pom Pom? Membayangkannya memerankan figur terganggu seperti ibu asuh Laura mungkin terdengar janggal. Namun, insting sutradara Danny dan Michael Filippo yang sebelumnya membuat Talk to Me terbukti brilian. Some people believe the spirit stays in the body for months after death. If that's true, then he's still in there. Hawkins tidak sepenuhnya keluar dari tipenya, karena Laura memang memiliki sisi keibuan. Justru sisi inilah yang mendorongnya mengambil langkah-langkah nekat, menciptakan antagonis yang sama tragisnya dengan kegilaannya. I'd give anything to hear call me mum one more time. Just one more time. Bring Her Back juga memperkenalkan 3 talenta baru, Billy Barrett, Sora Wong, dan Jonah Rand-Phillips. Yang terakhir ini khususnya menunjukkan keberanian luar biasa dalam menjalani adegan body horror ekstrim. Are you in there? This is part of it. Did I do it right? Kita yakin mereka semua akan kembali bersinar di proyek-proyek berikutnya. Nomor 5, 28 Years Later. Auntie, what's going on? Jimmy, sit still, keep quiet, and do not move from this spot. Kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan 28 Months Later, tetapi 28 Years Later benar-benar sepadan dengan penantiannya. Danny Boyle dan Alex Garland kembali ke franchise ini, namun bukan untuk sekedar mengulang kejayaan film zombie klasik tahun 2002 mereka. What is it? A frisbee. You never seen a frisbee before? Oh, it's great. You're gonna love it. Fokus cerita dialihkan ke sebuah komunitas palsu yang berhasil mengisolasi diri dari virus rage yang masih merajalela di dataran seberang. Saat para karakter akhirnya memasuki zona terinfeksi, mereka berada di gerbang neraka atau mungkin surga, tergantung bagaimana kamu menafsirkan api penyucian ini. It means remember death. Remember you must die. Alfie Williams tampil sebagai salah satu debut terkuat tahun ini, sementara Jodie Comer dan Ralph Fiennes mendominasi setiap adegan yang mereka lakoni. Doctor, please. It was so hard to get here. So hard to find you. Para zombinya pun langsung menjadi ikonis berkat tim Tata Rias yang bekerja melampaui ekspektasi. Nomor 4, The Long Walk. Tahun ini menjadi tahun yang luar biasa untuk adaptasi Stephen King, masing-masing dengan ciri khasnya sendiri. When the system backs people into a corner, points to an escape hatch and says, that's the only way out.
Of course we're all gonna try to go through it. We've been set up to believe it's the only way, the honorable way. The Monkey memadukan nuansa seram dengan komedi absurd, sementara The Long Walk hadir sebagai thriller yang lebih membumi dengan premis yang meresahkan. When this is broadcast for all the states, your inspiration will continue to elevate our gross national product. Militer yang korup merekrut sekelompok pemuda untuk berjalan hingga hanya satu yang tersisa. Meski berada dalam kompetisi mematikan, ikatan persahabatan yang kuat tumbuh di antara para peserta, termasuk karakter yang diperankan Cooper Hoffman dan David Johnson. You see, we gotta think different. We don't think about making it to the end, we think about moments. Just making it to the next moment. Namun semua orang tahu persahabatan itu tidak akan bertahan lama. Bukan kebetulan jika King menulis novel sumbernya di masa Perang Vietnam, ketika kehilangan teman menjadi salah satu kepastian dan para penyitas hanya bisa bertanya, untuk apa semua ini? Think about your father. I don't want to think about it. I'm so sorry, Mom! Nomor 3, Frankenstein. Novel Mary Shelley sudah diadaptasi berkali-kali hingga kita merasa tidak ada lagi yang bisa menghadirkan sesuatu yang baru, kecuali Guillermo del Toro. Meski tetap setia pada materi aslinya, ini sepenuhnya adalah Frankenstein versi del Toro. Show that man may pursue nature to her hiding places and stop death. Not slow it down, but stop it entirely. Tidak mengherankan jika film ini menjadi pencapaian visual dengan setiap adegan diselimuti horor gotik. Victor. Yes. Yes, of course you are. Tata riasnya khususnya berada di level dewa, bukan hanya untuk makhluk ciptaan Jacob Elordi, tetapi apakah kamu menyadari Mia Goth memerankan peran ganda di sini? I'll show you my notes first. Is my uncle here? What? My uncle, is he here? Di balik keindahan teknisnya, ada jiwa yang kuat menghadirkan sosok makhluk yang ironisnya lebih manusiawi dibandingkan penciptanya. Penampilan Elordi memberi nuansa yang jarang terlihat dalam adaptasi Frankenstein, menegaskan bahwa hidup tidak selalu berarti benar-benar menjalani kehidupan. Nomor 2, Weapons. She was going to her classroom just like every morning. But today was different. Today, none of her kids were there. Menyusul kesuksesan Barbarian, Zach Krieger kembali dengan film horor yang sama-sama mencengangkan, namun dalam skala yang lebih besar tanpa mengorbankan keseramannya. Now, when I tell you that you are not to speak about me or your parents to anyone, you understand what can happen if you break your promise. Premisnya, satu kelas anak-anak yang kabur dari rumah mereka di tengah malam. Terdengar seperti legenda urban yang biasa diceritakan di sekitar api unggun. I see something that I don't understand at all. We're talking about 17 kids in one classroom. And none of them talked about it? Namun, alih-alih membiarkannya samar, Krieger justru membuka tabir misteri dari berbagai sudut pandang. The way I see it, I did you wrong, you did me wrong, let's just call it a day. But if I see you out here again, it's gonna be a different story. Hasilnya mengejutkan, mengganggu, lucu, dan tidak terlupakan. Weapons dipenuhi citra yang akan terus tertanam di benak kita, terutama penampilan Amy Madigan yang nyaris tidak dikenali sebagai Aunt Gladys. Who made the complaint? I'm not at liberty to say. Well, this is very upsetting. Sulit dipercaya bahwa ia pernah memerankan ibu di Field of Dreams. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. The Ugly Stepsisters. Sepatunya tidak pas, tapi body horror selalu punya solusi. Papa. Papa? Papa? Hard Eyes, 50% slasher, 50% rom-com. Or HEK, as authorities call them for short, has emerged on a day meant for romance to target, hunt, and brutally kill couples. Clown in a Cornfield. Lupakan Children of the Corn, justru badutnya yang harus diwaspadai. There's one shot left.
wrestler. I'm really sorry, man. Tell me about it later. I'll be right behind you. The Conjuring Last Rites, penutup yang memuaskan untuk keluarga Warren, kecuali Warner Bros. Masih melihat peluang uang, dan memang ada. It's hiding behind them. Demonic? It's controlling the spirits. It's using them against the Smurls. Good Boy, film horor dari sudut pandang anjing, bukan komedi keluarga tahun 2003. Am I crazy? It's nice here, right? Right? Indy. Right? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Sinners. Back up. Yeah, I gotta help. I thought I could trust them, but they tried to kill me. Slow down. Who's trying to kill you? Choctaw. Blockbuster garapan Ryan Coogler ini bukan hanya film horor terbaik tahun 2025. Kita bahkan bisa berargumen bahwa ini juga salah satu film musikal terbaik tahun ini dengan soundtrack yang sama esensialnya dengan darah yang tumpah. They say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. Menarik rasanya memikirkan bahwa tahun ini kita mendapatkan beberapa film tentang musisi yang memburu makhluk iblis. Dalam kasus ini, para karakter tidak hanya berjuang demi bertahan hidup saat vampir menyusup ke juke joint mereka. Admit to it. Admit to what? That you dead. That one of them white folks out there kill you and you a hate now. Mereka juga berjuang mempertahankan identitas, sesuatu yang ingin disedot orang lain sebagai sumber kehidupan. Itu baru satu dari sekian banyak tema yang disuguhkan Sinners untuk kita nikmati. Be strong, him. I got some business to handle. Di luar simbolisme cerdasnya, Sinners adalah hiburan yang digarap dengan sangat matang, diperankan dengan luar biasa, dan penuh ketegangan yang akan membuatmu terjaga hingga matahari terbit. Apa film favoritmu di tahun 2025? Tulis pendapatmu di kolom komentar.